Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Baiklah, untuk video kali ini Ibu akan membahas beberapa soal persiapan PTS. Oke, kita bahas dari soal nomor 1. Garis bilangan berikut menunjukkan operasi. Nah, kita lihat panah yang ini bergerak dari titik 0 ke titik 4. Berarti 4. Nah, kemudian lihat dari panah terakhir ini bergerak ke kiri. Panah ke kiri artinya pengurangan oleh bilangan positif atau penjumlahan oleh bilangan negatif. Kita lihat di opsinya ini semuanya penjumlahan. Berarti kita menggunakan penjumlahan oleh bilangan negatif karena panahnya ke kiri ya, berarti ditambah, ini negatif ya. Berarti ini ditambah, ini dari panah terakhir ini ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 ditambah negatif 6, itu negatif 2. Nah, negatif 2 ini adalah hasilnya. Atau panah terakhir ini adalah hasilnya. Berarti jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Hasil penjumlahan dari dua bilangan pecahan atau daerah yang diarsir di bawah ini adalah, nah sekarang ini kita lihat dulu ada berapa bagian. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Daerah yang diarsirnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/8 ditambah, nah ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Daerah yang diarsirnya ada 2 bagian, berarti 2/6. Nah, sekarang kita jumlahkan. Oke, di sini Ibu akan mengajari cara cepat menjumlahkan pecahan biasa, yaitu dengan metode kali silang. Oke, ini kita kalikan. 5 dikalikan 6, 30. 2 dikalikan 8, 16. Berarti 30 ditambah 16 per. Nah, untuk penyebutnya ini kita kalikan, yaitu 8 dikalikan 6. Itu 48. Oke. 30 ditambah 16, 46 per 48. Nah, sekarang kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 2. 46 dibagi 2, 23. 48 dibagi 2, itu 24. Oke. Ibu kasih contoh yang lain ya, cara menjumlahkan pecahan biasa, yaitu cara cepatnya. Misalkan 2/9 ditambah 4/3. 2 dikalikan 3, 6. Ditambah 4 dikalikan 9, itu 36 per. Nah, penyebutnya kita kalikan. 9 kalikan 3, yaitu 27. Oke, 6 ditambah 36, yaitu 42. Dibagi dengan 27, atau 42/27. Selanjutnya soal nomor 3. Urutan bilangan terkecil sampai terbesar dari 5, negatif 2, 3, negatif 4, 1, 0 adalah. Kita ingat kembali bahwa pada garis bilangan itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sebaliknya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, untuk bilangan negatif, kalau angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan bilangan positif, semakin besar angkanya, maka semakin besar nilainya. Nah, berarti bilangan yang terkecil itu dimulai dari bilangan negatif. Nah, di sini bilangan negatif yang paling besar angkanya yaitu negatif 4. Berarti negatif 4, negatif 2, kemudian 0,
1, 3, 5. Nah, ini urutan bilangan terkecil sampai terbesar. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 3, 1 per 2 ini kita jadikan pecahan biasa, yaitu 2 dikalikan 3, 6, ditambah 1, 7, berarti 7 per 2. Oke, berarti 7 per 2 dibagi 2 per 7. Nah, untuk pembagian bilangan pecahan, ini tandanya bisa berubah jadi perkalian dengan syarat yang ini harus dibalik. Jadi 7 per 2. Nah, untuk perkalian bilangan pecahan ini bisa langsung kita kalikan. 7 dikalikan 7, 49. Per 2 dikalikan 2, 4. Nah, jadi hasilnya 49 per 4. Kalau di opsinya tidak ada pecahan biasa, adanya bentuk pecahan campuran. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan campuran, yaitu 49 dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 1 kalikan 4, 4. Oke, ini 0 ya. Nah, 9-nya turunkan. 9 dibagi 4, 2. 2 dikalikan 4, 8. Oke, berarti sisa 1. Berarti 12, 1 per 4. Berarti 49 per 4 itu sama dengan 12, 1 per 4. Ini 1 per 4 ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Arti yang tepat dari 4 dikalikan negatif 1 adalah, nah, 4 kali negatif 1, berarti 4 kali negatif 1-nya. Berarti artinya negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1. Ingat ya, 4 kali negatif 1-nya, berarti negatif 1-nya itu ada 4 kali. Selanjutnya soal nomor 6. Pertanyaan berikut yang benar adalah, nah, sekarang kita periksa dulu untuk yang opsi A. Ingat tadi untuk bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya maka nilainya semakin kecil. Berarti ini harusnya negatif 4 kurang dari negatif 1, karena negatif 4 posisinya sebelah kiri dari negatif 1. Ya, negatif 2 dengan negatif 5. Ingat, semakin besar angkanya maka nilainya semakin kecil. Berarti ini harusnya negatif 2 lebih dari negatif 5. Oke, sekarang yang C. 0 kurang dari negatif 2. Harusnya 0 lebih dari negatif 2. Karena kalau dilihat dari garis bilangan, negatif 2 itu berada di sebelah kiri 0. Karena semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke, sekarang yang D. Negatif 5 lebih dari negatif 8. Betul ya? Selanjutnya soal nomor 7. Buatlah sebuah daerah arsiran pada gambar yang menunjukkan pecahan 2 per 5. Kita buat dulu gambar dengan 5 bagian yang sama. Nah, selanjutnya kita arsir 2 bagian. Nah, inilah daerah arsiran yang menunjukkan pecahan 2 per 5. Jadi ada 5 bagian, kemudian diarsir 2 bagian. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam tes matematika, ini ada 25 soal. 25 soal. Kalau benar, skornya diberi 4. Kalau salah, skornya -1. Sedangkan kalau tidak menjawab, ini skornya 0. Nah, dari 25 soal ini, Dea hanya menjawab 20 soal. Dan 3 soal jawabannya salah, berarti salahnya 3 soal.
Nah, benarnya ini ada dari 20, salahnya 3, berarti 20 dikurang 3, berarti ada 17 soal yang dijawab benar. Nah, untuk yang tidak dijawab ini tadi totalnya ada 25 soal, yang dijawab ada 20 soal. Berarti 25 dikurang 20 yaitu 5 soal. Nah, untuk soal yang salah ini skornya -1. Berarti 3 dikalikan -1 yaitu -3. Benarnya 17 soal. Berarti 17 dikalikan 4 yaitu 68. Nah, yang tidak menjawab ini skornya 0, berarti 0. Oke, sekarang kita jumlahkan. Negatif 3 ditambah 68. Negatif 3 ditambah 68. Atau 68 dikurangi 3, yaitu skornya 65. Jadi skor yang diperoleh Dea adalah 65.